Baru-baru ini, Pak Purbaya bicara soal redenominasi. Pas gua baca beritanya, gua langsung mikir, yakin? Soalnya Indonesia pernah coba di 1965. Konsepnya mirip, 1000 jadi Rp1 baru, dan gagal total. Kalau kita lihat 100 tahun terakhir, dari kira-kira 60 negara yang pernah melakukan redenominasi, yang benar-benar sukses itu cuma sebagian kecil. Banyak yang gagal, dan lebih banyak lagi yang dampaknya nggak signifikan. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Sebenarnya agak misleading kalau dibilang ini usulan Purbaya. Secara kewenangan, isu ini ada di ranah Bank Indonesia, dan masih banyak orang salah paham soal konsepnya. Wajar kalau kepikiran skenario panik. Bangun tidur, lihat rekening yang tadinya Rp100 juta tiba-tiba tertulis Rp100.000 ke warkop, pesan 2 Indomie telur yang tadinya Rp10.000, penjual bilang, Rp10 baru aja, Mas. Timingnya unik. Beberapa ekonom sudah ngingetin, jangan buru-buru. Apakah ini sekadar pencitraan politik? Apakah ini good news engineering? Popularitas sosok yang bicara bisa bikin semua orang langsung on board. Dan jujur, gua setuju redenominasi bisa dilakukan. Tapi soal kapan itu krusial. Risiko terbesar, berhasil atau gagal, ditentukan timing. Fun fact, dulu $1 Amerika Rp3,8. Sekarang mendekati Rp17.000. Artinya, inflasi rupiah itu nyata, besar, dan redenominasi terlihat seperti tombol reset besar untuk tata kelola nominal. Secara teknis, bisa dilakukan kapan saja, tapi kalau momennya salah, hasilnya bisa berantakan. Sebelum bahas kasus sukses gagal dan apa yang harus kita siapin, kita masuk ke chapter 1, karena seluruh warga perlu paham dulu apa itu redenominasi. Chapter 1. Apa itu redenominasi? Menurut gua, beban terberat proyek ini ada di psikologi masyarakat dan psikologi investor asing. Di 1965, salah satu penyebab kegagalan adalah sosialisasi yang membingungkan. Orang bingung, gua pakai uang lama atau uang baru? Akhirnya era Soeharto mencabut proyeknya. Kembali pakai rupiah lama karena stabilitas belum ada. Yang sering disalahpahami, redenominasi bukan sunering. Sunering pemotongan nilai uang. Contoh ekstrim, tabungan Rp1 juta dipotong nilainya jadi Rp100.000, daya belinya turun. Redenominasi nilai tetap sama, 0 di belakang dikurangi. Contoh, 000 dihapus. Daya beli tidak berubah, hanya penyederhanaan nominal. Kenapa perlu? Ada 3 tujuan. Efisiensi aktivitas ekonomi. 0 kebanyakan bikin rawan salah input, bikin akuntansi transfer, pos kasih ribet. Spreadsheet dan laporan keuangan jadi lebih ringkas. Sistem IT pun lebih sederhana. Branding mata uang. Nominal besar dipersepsikan sebagai mata uang yang inflatif. Orang luar lihat $1 Amerika Rp16-17.000, kesannya, wah. Dengan nominal pendek, persepsi stabilitas bisa membaik. Terus, kalau efisiensi naik dan tampilan lebih waras, kepercayaan publik dan investor ikut naik. Contoh negara, Turki berhasil menghapus 6-0, 1 juta lira lama, 1 lira baru. Venezuela pernah hapus 5-0, tapi inflasi tetap meledak. Jadi, jangan buru-buru euforia. Kita percaya niat baik, tapi timing is everything. Untuk paham worst case, mari lihat pengalaman Indonesia 1965. Chapter 2. Worst Case Study Indonesia 1965. Era Presiden Soekarno, dari $1 Amerika Rp3,8, terjadi inflasi tinggi, situasi ekonomi dan politik bergejolak. Premisnya sederhana, bangun ulang kepercayaan, Rp1.000 jadi Rp1. Masalahnya timing. Ekonomi sekarat. Inflasi mencapai ratusan persen. Uang dicetak untuk membiayai agenda politik dan proyek ambisius. Cadangan devisa minim. Redenominasi di negara yang masih cash heavy bikin transisi multimata uang. Tanpa sosialisasi yang super jelas, rakyat bingung. Toko-toko banyak yang menolak uang baru karena dianggap nilainya turun. Kebingungan ini memicu kenaikan harga liar. Dalam tempo singkat, inflasi melonjak lagi. Akhirnya, begitu orde baru masuk,
proyek dibatalkan. Pesan pentingnya, kalau motivasinya sekadar panik atau biar terlihat reformis, padahal fondasi ekonomi belum stabil, hasilnya berbahaya. Sekarang mari lihat best case. Ketika fondasinya dibereskan dulu, baru packagingnya dibenerin. Chapter 3, Best Case Study, Turki, 2005. Turki menghapus 6-0 bukan karena panik, tapi karena percaya diri setelah reformasi struktural. Tahun 1990-an, inflasi 70-100 per tahun. Mulai 2001, mereka stop pembiayaan defisit via cetak uang, konsolidasi fiskal, dan dorong ekspor. Tahun 2004, CPI sekitar 9%, pertumbuhan ekonomi 9,9%. Saat kuat dan stabil, barulah redenominasi diumumkan. Per 1 Januari 2005, muncul IDL New Turkish Lira. Sepanjang 2005, dua mata uang beredar bersamaan. Akhir 2005, uang lama berhenti dipakai untuk transaksi harian. Penukaran uang lama diperpanjang sampai 2008. Efek samping positif. Window untuk menertibkan uang tunai yang sebelumnya di luar sistem. Kasus korupsi dan shadow economy jadi lebih kelihatan saat orang wajib menukar uang lama. Benang merahnya, redenominasi bukan sulap. Kalau fondasi ekonomi dan terus publik kuat, transisi mulus. Kalau tidak, hasilnya setengah matang atau gagal. Chapter 4, apa dampaknya buat kita? Kesimpulan, kalau semua lancar, publik idealnya tidak perlu melakukan apa-apa yang rumit. Risiko paling besar justru ada di sosialisasi dan perilaku harga. Isu krusial 1, edukasi massal. Semua warga harus paham jauh-jauh hari. Jangan sampai ada yang kaget lihat saldo berkurang, padahal daya beli sama. Isu krusial 2, rounding, pembulatan yang oportunistik. Contoh, harga Rp13.700 jadi Rp13,7 baru. Godaan pedagang untuk naikkan jadi 14 itu nyata. Hampir nggak ada yang round down. Kalau perilaku ini terjadi massal, akumulasi pembulatan mengerek inflasi. Kabar baiknya, kita masih punya waktu. Ekonomi Indonesia makin cashless. Di ranah digital, harga bisa ditetapkan sampai 2 desimal, 13,51. Lebih presisi, tekanan rounding berlebihan bisa diredam. Harapan gua, by 2027, regulasi, MIS, RUU terkait, siap, ekonomi stabil, sosialisasi masif dan jelas, dan eksekusi bertahap. Worst case, efeknya netral. Rupiah tidak otomatis lebih kuat atau lemah, tapi manfaat efisiensi sudah terasa. Pencatatan lebih ringkas, human error berkurang, dan transparansi angka meningkat. Dalam skenario optimistis, beberapa tahun setelah transisi, orang luar melihat $1 Amerika 16,6 rupiah, misal, dan persepsi terhadap rupiah membaik. Ingat, perilaku ekonomi didorong psikologi massal. Karena itu, 2 tahun ke depan sebaiknya tanpa blunder kebijakan yang menggerus kepercayaan. Intinya, jangan panik. Uang kalian tidak berkurang nilainya, hanya disederhanakan nominalnya. Pantau timeline dan eksekusi. PR besarnya ada di ekonomi real dan edukasi publik, bukan sekadar ganti angka. Tetap kritis, pastikan alasan dan kesiapan teknisnya jelas, bukan sekadar proyek, biar terlihat keren. Gua pribadi routing supaya air terasa lebih segar buat warga Indonesia. Ada rasa percaya baru pada tata kelola kita. Kalau menurut lu sendiri, soal redenominasi ini, lebih optimis atau lebih kritis? Tulis pendapat lu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.